Nah, berarti sekarang dua, Pak. Kalau Al-Kahfi 82 yang soleh bapaknya, kalau yang kisah Umar bin Abdul Aziz ini yang soleh anaknya. Bapaknya juga soleh, tapi ini kisah tentang kesolehan anak. Coba buka lagi dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penjelasannya Nabi Khidir, sang guru pada muridnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir jelaskan pada Nabi Musa. Ayat 82 itu yang bicara tentang masalah rumah yang mau roboh yang dibangun oleh Khidir. Nabi Khidir menjelaskan, kata Nabi Khidir, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa istakhrija kanzahuma. Rumah ini, kata Khidir, ini rumah yang saya bangun ini, yang mau roboh kemudian saya bangun, ini rumah milik dua anak yatim di kota ini. Di dalam rumah ini ada harta karun. Nabi Khidir tahu wong Nabi. Di dalamnya ada harta karun. Para ahli tafsir berbeda pendapat apa harta karun itu. Tapi intinya ada harta karun terpendam di rumah ini. Ternyata itu milik dua anak yatim. Allah jaga tuh anak yatim, hartanya Allah jaga. Itu rumah anak yatim nggak diurusi sama orang kampung situ. Orang Nabi Khidir lewat cuma minta air aja nggak dikasih sama orang kampung itu. Buru-buru ngurusi rumah anak yatim, nggak diurus atau anak yatim. Tapi yakin nggak? Kalau orang kampung tahu di dalamnya ada harta karun, kira-kira diurusi apa nggak diurusi? Diurusi, diambil hartanya. Tapi Allah jaga harta karun di tengah masyarakat yang seperti itu. Mengapa Allah jaga? Jawabannya wakana abuhuma soleha. Bapaknya dulu orang soleh. Gitu Pak. Gak apa-apa Pak. Kalau Anda sudah soleh Pak, mau meninggal kapan pun gak usah takut Pak. Silahkan mati, gak apa-apa. Gak ada masalah. Asal sudah soleh. Generasi ini tidak usah diasuransikan, sudah ada yang mengasuransi. Asuransinya apa? Kesolehan Anda. Asuransi terbaik. Gitu, betul tak? Perlu iman apa nggak perlu iman? Perlu iman Pak. Nggak, kita masih susah percaya. Wah Pak, tapi zamannya beda. Apa yang beda? Ini Quran, kitab suci panduan kita. Yuk saya kasih tahu yang lain lagi Pak, supaya kita yakin bahwa ini asuransi terbaik. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, ini pemimpin besar Pak dalam sejarah Islam, dinasti Bani Umayyah. Mimpin tidak lama, terus beliau meninggal tahun 99, memimpin 101, tahun 101 beliau wafat. Khalifah adilnya luar biasa, negeri makmurnya luar biasa. Umar bin Abdul Aziz di masanya susah nyari orang yang mau nerima harta zakat. Udah diputerin tuh duit sampai Afrika Pak. Kan itu kekhilafahan itu pusatnya di Damaskus, Suriah. Itu duit udah diputerin sampai Afrika, nggak ada yang mau nerima Pak. Nggak ada mustahik zakat. Semua orang berzakat, muzaki semuanya. Kalau di Surabaya begitu juga. Ini zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Umar bin Abdul Aziz sendiri adalah merupakan produk dari harta halal. Dimulai kisahnya dari sejak awal. Saya kasih dua kisah. Yang pertama kisah yang sangat terkenal, yang Khalifah Umar radhiyallahu anhu jalan keliling malam-malam. Itu kebiasaan beliau sebagai pemimpin. Itu beliau belusuan malam-malam, nggak ada temannya. Terkadang ditemani hanya oleh satu stafnya namanya Aslam. Keliling sampai dia kedengaran dialog seorang putri dengan ibunya tentang susu itu. Tahu ya kisahnya ya? Sang ibu bilang, udah nak campur aja susunya, besok kita jual biar banyak, campur pakai air. Anaknya bilang, mah kemarin Umar sang khalifah sudah mengumumkan susu tidak boleh dicampur air. Umar pengen yang dijual itu susu murni, ya nggak boleh. Ibunya bilang, alah Umar nggak ngelihat. Anaknya jawab, kalau Umar tidak melihat, Tuhannya Umar ngelihat.
Umar tandai itu rumahnya, Pak. Aslam, tandai rumahnya, pulang. Begitu pulang, Umar langsung kumpulkan anak laki-lakinya. Siapa yang mau nikah? Nah, gitu Pak. Jadi kalau ngelihat calon mantu hebat, jangan lama-lama. Kumpulin anaknya. Umar bilang, andai bapakmu masih pengen nikah, bapakmu yang akan nikahi, nggak perlu kalian. Itu kalimat Umar, Ustaz. Barakallahu fikum. Kalau bapakmu masih pengen, bapakmu yang nikah, enggak usah kalian. Jadi kalau ada orang hebat-hebat segera aja. Ternyata ada satu anaknya Umar yang angkat tangan, namanya Asim putra Umar. Kata Asim, saya belum nikah, saya nikah. Baik, saya nikahkan besok nikah, Pak. Jadi bayangkan anak presiden nikah sama putri penjual susu di pasar biasa. Kenapa? Ini bukan masalah apa, Pak. Ini masalah kualitas generasi. Ini orang-orang kayak begini nih, iman kokoh begini, lahir generasi pasti top. Asim nikah sama putri penjual susu, lahir anak-anaknya, diantara anaknya namanya Ummu Asim. Ummu Asim. Ini lahir anaknya, Ummu Asim namanya. Ummu Asim, begitu dia tumbuh menjadi gadis, diminati oleh seorang petinggi istana namanya Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan waktu tertarik dengan Ummu Asim ini, dia bilang ke keluarganya, kumpulkan harta saya yang halal. Jadi ngomong harta halal sejumlah 400 dinar. Saya mau menikah dengan seorang gadis yang hadir dari keluarga yang soleh. Nikahlah Abdul Aziz bin Marwan dengan Ummu Asim, lahirlah anak bernama Umar bin Abdul Aziz, pemimpin hebat itu. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu produk harta halal, Pak. Tadi itu dari mulai hati-hati, nggak mau nyampur ya susu sama air tadi. Kemudian Abdul Aziz sang bapak, kumpulkan yang halal dari harta saya mau nikahi wanita yang datang dari keluarga yang soleh ini. Jadi sejak awal nikah tuh dipingin bersih rumah tangganya, bersih. Nggak ada kesempatan uang haram masuk sini, syubhat nggak ada tempatnya. Gitu ya. Nah, singkat kata terakhir, Umar bin Abdul Aziz meninggal. Ini panjang cerita dari Umar kan? Umar, Asim, Ummu Asim, Abdul Aziz bin Marwan, Abdul Aziz. Nah, sekarang Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, Allah berikan anak banyak, anak itu 17. Waktu beliau meninggal anak tinggal 11. Dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala begitu rasanya sudah dekat ajalnya, dikumpulkan anak-anaknya, sini kumpul semua anak. Kemudian melihat anak-anaknya datang dengan tampilan sangat sederhana, padahal beliau khalifah, memakmurkan masyarakatnya, tapi sederhana banget khalifahnya. Dan nampaknya ini menjadi kaidah mungkin ya, kalau pemimpin sibuk memperkaya diri, pasti rakyatnya compang-camping. Lihat Umar bin Abdul Aziz, masyarakatnya kaya, malah pemimpinnya sangat sederhana. Umar bin Abdul Aziz melihat anak-anaknya sangat sederhana penampilannya, bahkan cenderung kurang, nangis Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dia berkata, anak-anakku, demi Allah, kalau ada hal-hal yang menjadi hak kalian, pasti ayah berikan pada kalian. Tapi kalau bukan hak kalian, tidak mungkin ayah berikan pada kalian. Jadi itu kenapa kalian jatahnya cuma segini, maksudnya kenapa jatahnya cuma segini, ya cuma segini hak kalian, yang lain bukan hak kalian. Kalau ayah ambil pun ayah dosa, bukan hak kalian. Kemudian dia berkata, nah, kalau ayah meninggal maka kalian hanya satu di antara dua pilihan. Kalian anak yang rusak, dan ayah mustahil memberikan harta ayah pada anak yang rusak karena akan membantu kerusakannya. Atau kalian anak yang soleh. Kalau kalian anak yang soleh, maka Allah berfirman, nah gitu kan, kalau kalian anak yang soleh, ayah meninggal nih, kalian anak yang soleh, Allah berfirman, inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya Allah lah penolongku yang menurunkan Alkitab
dan dialah Allah yang akan mengurusi orang-orang soleh. Nah, jadi kalau kalian generasi soleh, yang ngurusi langsung Allah, nak, nggak usah khawatir. Bapak meninggal, harta tidak ada yang ditinggalkan, tetapi asal kalian soleh. Nah, berarti sekarang dua, Pak. Kalau Al-Kahfi 82 yang soleh bapaknya, kalau yang kisah Umar bin Abdul Aziz ini yang soleh anaknya. Bapaknya juga soleh, tapi ini kisah tentang kesolehan anaknya. Karena nanti Umar bin Abdul Aziz meninggalkan harta cuma sedikit. Yang laki-laki dapat warisan cuma setengah dinar, yang perempuan 1/4 dinar. Setengah dinar itu cuma 1 juta rupiah. Mosok khalifah warisannya cuma segitu. Laki-laki cuma dapat 1 juta rupiah satu anak, yang laki-laki. Perempuan 500.000 rupiah. Tapi harta halal itulah yang membuat anak-anak Umar bin Abdul Aziz kelak menjadi orang-orang yang sangat berkecukupan. Bahkan salah satu anak Umar bin Abdul Aziz itu sekali infaknya pernah infak 950 kuda perang, dikasih modal harta halal.